Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwaeniar Paramita dengan NIM 22420052. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS Hukum Pariwisata dengan merangkum catatan dari awal pertemuan sampai pertemuan terakhir. Jadi pengertian pariwisata itu ada di UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Itu ada di pasal 1 ayat 3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Yang kedua itu ada pasal 1 ayat 4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Yang terakhir, pasal 1 ayat 1, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keuntungan daya tarik wisata dalam waktu sementara. Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berkali-kali, wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan berkali-kali. Selanjutnya ada unsur-unsur pariwisata. Itu suatu aktivitas perpindahan manusia meninggalkan tempat untuk perjalanan ke tempat tertentu. Perjalanan pariwisata tidak dipergunakan untuk bisnis atau mencari nafkah, namun rekreasi dan memenuhi kegiatan lain. Lama tinggal di suatu tempat bersifat sementara, suatu yang terkait objek dan daya tarik wisata. Sejarah kepariwisataan menurut WTO atau World Trade Organization itu ada 3, zaman kuno, pertengahan, dan modern. Pariwisata dan etika pariwisata. Menurut IoT, satu perpindahan orang atau sekelompok itu bersifat sementara. Lalu kedua, bersenang-senang itu maksudnya tidak bekerja. Dan 3, perjalanan minimal 24 jam. Dan 4, itu cash flow atau pengeluaran dana. Kenapa harus ada regulasi? Karena adanya demand atau permintaan, maka akan dilakukan pembangunan di sana. Lalu kode etik UNWTO itu ada GCET, Global Code 3 Ethic for Tourism. Solidaritas pembangunan berkelanjutan itu dibagi menjadi 3, ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. GCET dirumuskan tahun 1999 sebagai soft law. Kerangka kerja pariwisata itu dibagi menjadi 4, yaitu ketentuan umum, ethics atau tourism, implementasi ethics, dan standar perjanjian internasional. Komponen dalam pariwisata, ethics, tourism, eksekusi, stakeholder atau pemangku kepentingan. Ethics itu berkelanjutan, hak dan kewajiban, keseimbangan itu dibagi lagi menjadi 3, industri, masyarakat, dan lingkungan. Lalu berjalannya ethics bisa dilihat dari tourism, eksekusi, dan aktivitas. Pemangku kepentingan itu dibagi menjadi 5, pemerintah nasional, pemerintah daerah, masyarakat lokal, investor, dan yang terakhir sumber daya pariwisata. Kenapa ada standar perjanjian internasional? Itu demi menciptakan kepastian hukum, keadilan standar, adanya banyak hubungan hukum di industri pariwisata. Contoh itu resto. Lalu apa efek adanya industri pariwisata?
adanya lapangan pekerjaan, kepariwisataan Indonesia, dimensi hukum dan HAM. 1. Tujuan kepariwisataan menurut UU ada ekonomi, itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Lalu sosial, menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Lalu untuk lingkungan, itu melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya. Nomor 2, dimensi budaya dan nasionalisme. Memajukan kebudayaan, artinya pariwisata sebagai wahana pelestarian dan pengembangan budaya lokal Indonesia. Yang kedua, mengangkat citra bangsa, itu menunjukkan keindahan dan kekayaan Indonesia kepada dunia internasional. Lalu, cinta tanah air, itu maksudnya memupuk rasa bangsa dan cinta terhadap Indonesia. Yang ketiga, pariwisata sistem multikompleks. Yang keempat, pariwisata sebagai prime mover, itu dibagi menjadi 2, dinamika masyarakat, artinya pariwisata menggerakkan perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial budaya, yaitu menjadi penggerak utama transformasi sosial budaya. Yang kelima, ada perkembangan ilmu kepariwisataan, itu dibagi lagi menjadi 5, geografi pariwisata, psikologi pariwisata, ekonomi pariwisata, antropologi pariwisata, hukum kepariwisataan. Nomor 6, itu ada dimensi hukum kepariwisataan, itu dibagi lagi, yaitu ada hukum pemerintahan, hukum lingkungan, hukum perdata, hukum bisnis, hukum pidana, hukum adat, dan hukum internasional. Jadi wisatawan itu tujuan pariwisata GIT 2020, orang, perjalanan, waktu, dan residen hospitality. Residen itu artinya masyarakat lokal yang bekerja di industri pariwisata. Lalu wisatawan itu orang yang melakukan wisata. Itu ada di UU nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 2. Perbedaannya ada pada waktu. Tujuan pariwisata itu ada di pasal 4, menganut 3 tujuan: ekonomi, ekologi, sosial budaya. Jadi ekonomi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, ekologi, kelestarian lingkungan, sosial untuk hubungan internasional, lalu budaya untuk pelestarian budaya. Ada istilah itu strikability, itu artinya pidana pariwisata. Manfaat pariwisata dan sosial ekonomi, itu kerja dan devisa untuk memperbesar kesempatan kerja baik direktur pariwisata atau sektor lain dalam kaitannya dengan pariwisata. Selanjutnya ada penggolongan kepariwisataan. Menolak letak geografis. Dibagi menjadi 3, itu ada pariwisata lokal, jenis pariwisata yang ruang lingkupnya sempit dan terbatas. Lalu yang kedua ada pariwisata regional, artinya kegiatan pariwisata yang dikembangkan di wilayah tertentu. Lalu yang ketiga ada pariwisata nasional, artinya pariwisata yang dikembangkan di wilayah suatu negara. Regional internasional adalah kegiatan pariwisata yang berkembang di suatu wilayah internasional. Yang kedua, pariwisata internasional adalah kegiatan pariwisata yang terdapat di banyak negara. Lalu, menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, pariwisata aktif inbound tourism adalah kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Yang kedua atau yang terakhir adalah pariwisata pasif outgoing tourism, artinya kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri berpergian ke luar negeri sebagai wisatawan.
Sekian catatan yang saya ringkas dari awal pertemuan hingga terakhir pertemuan sebelum ulangan tengah semester. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit. Om Santi 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 Om.